Baik, saya teruskan. Eh, dalam membuat modul ajar, tentunya kita kan tidak membuat tanpa tanpa basis teori gitu ya, Pak. Nggih. Ini Ada teori belajar yang menjadi pemandu kita di dalam membuat modul ajar. Itu yang Bapak tahu tentang teori belajar itu apa saja, Pak? Teori ada belajar itu. teori belajar, kalau tidak salah itu ada teori belajar kognitif, yaitu Ah, teori yang menekankan pentingnya pemahaman, Bu. Pemahaman oh, atau persepsi atau ah, pengolahan informasi dalam hmm. suatu proses Oke, belajar, gitu. teori apa lagi? Terus ada konstruktivisme, Ah, ah, konstruktivisme. iya. Kalau tidak salah itu yaitu teori ini menekankan tentang peran individu, peran individu dalam membangun suatu pengetahuan mereka sendiri, Bu. Jadi Hmm, melalui suatu pengalaman, kayak ya. refleksi, ya, itu Hmm, seperti itu, Bu. oke. Apa lagi? Terus ada lagi, bentar, Bu, Hmm. humanistik. Humanistik, Ya, iya. Seperti humanistik apa itu itu? yaitu teori ini menekankan suatu pertumbuhan pribadi, Mhm, pertumbuhan pribadi untuk mengaktualisasikan pribadi, mhm. diri individu, seperti itu, Bu. Ada lagi yang selain yang tiga? Eh, Bentar, Bu, saya ingat-ingat Iya. tentang teori teori belajar situasional, Bu, atau situated learning theory. Terus? Itu mempunyai arti, kalau tidak salah itu ya, menekankan bahwa pembelajaran pembelajaran itu terjadi dalam konteks sosial, sosial Mhm. dan lingkungan tertentu, seperti itu. Hmm. Bisa pengetahuan keterampilan Ya. yang dipelajari oleh siswa itu sendiri dan Mhm. bisa diaplikasikan di situasi yang nyata. Itu, Bu. Masih ada lagi yang Bapak tahu? Apa, Bu? Benar. Ya. Eh, Tadi saya sempat baca, Bu. Ya. Teori selanjutnya, teori belajar sosial. Teori belajar sosial. Teori ini menekankan bahwa individu belajar melalui suatu observasi dari setiap perilaku, ya, perilaku orang lain, ya. Nah, proses ini melibatkan, ya, aspek motivasi. Itu, Bu. Baik, saya teruskan. Di dalam pengembangan pembelajaran, Bapak, Ya, itu kan ada beberapa hal ya yang terkait dengan pengembangan pembelajaran. Apa saja yang Bapak tahu tentang pengembangan pembelajaran? pengembangan pembelajaran Iya. itu yaitu setiap eh, untuk pengembangan pembelajaran ini setiap eh, Unsur-unsurnya yang dikembangkan apa, Pak? unsur-unsur yang dikembangkan yaitu Hmm. tentang kayak metode itu bisa dikembangkan, atau model-model mungkin, Bu, untuk Saya bantu, dikembangkan coba. ada. Pengembangan pembelajaran dimulai dari TP. Oh, Oke. teori pembelajaran Ah, ini, tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran. Iya, pengembangan harus melalui tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran dikembangkan apa lagi, Pak? Setelah tujuan pembelajaran? Hmm, Bentar, Bu. Tujuan pembelajaran, Ah, nah itu lupa ya, Bu. Lupa. Tadi baca lupa. lupa lagi. Kalau TPACK, Bapak masih ingat apa itu TPACK? PPACK itu Iya. PPACK. Itu spirit dari kurikulum kita harus mengikut sertakan pendekatan TPACK. Teknologi, P-nya, teknologi, pedagogik, oke, A-nya, konten, iya, dan knowledge, itu, Bu, kalau uh-uh, tidak salah. iya, iya.
Oke, Bapak. Kemudian PBL dan PJBL apa yang Bapak tahu? PBL itu project Mm-mm. project basic learning Bu kalau tidak salah. Project Ulangi, basic ulangi learning. coba. Saya mau dengar lagi, Ah, diulangi cara bacanya. PBL. problem problem Uh-uh. basic learning. Ya, Problem problem based learning. ya, problem Oke, basic lalu learning. PJBL. PJBL itu kalau ada PJBL project basic J kok ya. project Mm-mm. Iya, oke. basic learning Bu. Project Nah, jadi dibuka lagi ya. Yang beda apa, Pak? Kalau PBL dengan PJBL bedanya apa, Pak? kalau PJBL itu Mm-mm. istilahnya kita istilahnya meneliti dari awal itu dari Yang awal. membedakan saja deh, Pak. Yang membedakan antara PBL dengan PJBL itu apa? Waktu kita dapat mata kuliah pedagogik, kemudian dilanjutkan dengan profesional, di situ kan kemarin diajarkan di materi pedagogik ada PBL, kemudian Hmm, kita beralih ke profesional itu ada PJBL, dan tugas yang diberikan ke mahasiswa kan di situ ditekankan. Oh, ini loh kalau PBL itu fokusnya ke apa, kalau PJBL itu apa gitu kan. Bapak sudah ya. mengerjakan, sudah monggo, apa itu? Kalau kalau PBL itu kayak suatu memaksakan siswa untuk berpikir secara kritis atau mandiri itu. Kalau kalau PBL ini Hmm. memaksa siswa untuk bisa berpikir secara mandiri, ya. Eh, Kalau PJBL menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek atau permasalahan, ya, di situ bisa diselesaikan. Itu seperti itu, Bu. Di dalam merumuskan modul ajar, Bapak sudah merumuskan ya, berapa yang dibuat? Rumusan modul ajar itu saya Modul ajar yang Bapak buat berapa? saya membuatnya 3, Bu. Tapi yang saya Tiga. upload di sini satu, Oh ya, ya. Yang saya oke. upload di sini satu. Tagihannya kan dua, Pak. Tagihan modul ajar satu, modul ajar dua kan? Heeh. Nah, Oke. ini di bawah itu saya upload satu, tapi di bawahnya masih ada lagi, Bu. Iya, nggih, Heeh. nggih. Karena memang yang mau dipilih salah satu ya. Baik, Bapak. Di dalam membuat modul ajar itu kan ada komponen-komponen yang harus dimuat ya, yang Iya, harus ada sebagai rukun dari modul ajar. Ya toh? iya. Apa saja itu Pak komponennya? Salah satunya yaitu kayak capaian pembelajaran, Bu. Salah satunya. Terus ada sarana prasarana atau media pembelajaran. Terus target untuk peserta didik nanti seperti apa ketika sudah mendapatkan pelajaran ini. Terus nanti ada modelnya nanti seperti apa. Ada tatap muka, ada luring, ataupun daring seperti itu. Terus ada juga metode, menggunakan metode apa seperti itu. Ada metode itu bisa metode tanya jawab, seperti itu salah satunya. Dan nanti ada eh, kompetensi inti, kompetensi inti atau tujuan kegiatan pembelajaran nanti seperti apa. Eh, ada juga proses dari kegiatan pembelajaran nanti ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup seperti itu Bu. Dan nanti untuk terakhir mungkin ada refleksi, ya, refleksi, mungkin bisa latihan-latihan soal yang terakhir nanti juga ada kesimpulan. Mungkin Perlu Bu. ada evaluasi nggak Pak? Kalau evaluasi perlu Bu, ada evaluasi selama proses pembelajaran itu
perlu kita evaluasi, ada nggak yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki Jadi seperti di itu. dalam modul ajar perlu tidak disiapkan instrumen evaluasi. Di modul ajar Ya, perlu Bu. iya. Baik, kita teruskan. Tentang materi, materi pembelajaran tentunya kan ditetapkan. Ini materinya tentang ini ya, sudah ditentukan. Apa yang Bapak tahu tentang advance material, Pak? Kenapa Bu? Advance material, Advance, material. advance material. Oke. Advance material itu kalau eh, tidak salah ingat itu suatu bahan yang digunakan dalam suatu aplikasi, dalam suatu aplikasi, dalam suatu aplikasi yang berteknologi tinggi. Bapak, Seperti waktu itu. menjenengan mengerjakan tugas tentang pengembangan materi di LK, saya lupa LK berapa, 5 Hmm. atau berapa. Di situ ada tabel yang seluruh mahasiswa harus mengisi. Ada apa, mengapa, bagaimana. Masih ingat nggak? Ingat, Nah, itu sedikit-sedikit masih ingat. ya kalau Oke. berproses harusnya ingat. Oke. Itulah yang kemudian disebut advance material. Ketika di kolomnya itu ditulis apa, berarti apa yang ingin dituangkan di situ. Kontennya apa dari materi itu. Ketika di situ tagihannya mengapa, maka dasar filosofinya gitu ya. Mengapa itu kan Oke. sebuah alasan kenapa materi itu diajarkan. Itu bukan pertanyaannya loh ya ini, materinya karena Oke. yang dikembangkan materi itu mahasiswa masih banyak yang keliru malah membuat pertanyaan mengapa, bukan pertanyaan mengapa. Oke. Ketika bunyi pertanyaannya mengapa berarti butuh alasan toh. Materi ini diajarkan karena ini kan begitu mestinya. Kemudian ketika muncul di situ tagihannya bagaimana? Berarti apa Pak kalau bagaimana? Pengembangan materi dengan tagihan bagaimana? Pertanyaan bagaimana itu arah dari materinya mengandung apa itu? Gimana itu kayak eh, bagaimana cara untuk istilahnya Nah, cara itu untuk berarti apa, Pak? menyelesaikan Itu berarti apa? advance material itu tadi. Iya, tapi itu apa? Ketika ada basis pertanyaannya ke bagaimana, itu berarti kan prosedur, toh, Pak. Bagaimana Oke. caranya? Itu berarti kan prosedur. Maka di dalam materi itu kan ada tentang prosedural, toh, Pak. Nah, itu. Kemudian ada istilahnya untuk apa? Kalau untuk apa, yang Kegunaannya ditagihkan Bu, apa, Pak? Gunanya kegunaan, berarti hikmahnya kegunaan. apa misalnya itu. Itu masuk kategori Meta advance apa? Ya, metakognitif. meta. Iya, Ya, meta. Iya Bu. metakognitif ya. Meta. Iya, Bu. Oke. Meta. Jadi materi ajar itu bisa masuk kategori bermuatan HOTS ya, diantaranya mencakup hal-hal yang ke arah sana Pak. Dan itu materi kita harus dikembangkan tidak hanya definisi semua kan ya Pak ya. Apa itu rukun iman? Berapa jumlah rukun iman? Nah itu tidak mencapai pada advance material dan tidak bernuansa HOTS. Itu nggih Pak. Iya, Ya. Bu. Hmm. Baik, Bapak melakukan penilaian di dalam membuat modul ajarnya ada penilaiannya tuh Pak? Ada Bu penilaiannya. Ya, Ada, ada ada Bu, Pak. penilaiannya. Berapa macam penilaian yang Bapak buat? Penilaian yang saya buat ini ada satu Bu. Jenis asesmennya apa Hmm, saja, Pak? Yang dibutuhkan di dalam penilaian itu mencakup apa saja? Bapak sudah membuat ya? ini ada Bu, ada kayak rubrik gitu. Rubrik terus
penilaian kerja kelompok, trik dan kerja kelompok ini. Ada asesmen awal nggak, Pak? Untuk asesmen awal belum ada, Oh, Bu. belum Saya ada. bilang belum ada, Kalau belum ada. formatif ada nggak, Pak? Tes formatif, Mm-mm. tes formatif itu Ada tidak di tempat Bapak? ini belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Sumatif? Di- Belum, Bu. Oh, belum. Kayaknya, kayaknya, Bu. Oke, enggak apa instrumen instrumen dari penilaian juga sudah dibuat belum? Instrumen Instrumennya penilaian. yang berorientasi HOT dan sesuai dengan prinsip-prinsip belajar merdeka ada enggak? Instrumen penilaiannya sudah dibuat. Instrumen penilaian, Instrumennya. instrumen penilaian ini ada, Bu. J. Penilaian ada. Kayak proyeknya itu kayak kerja kelompok itu nanti eh, seperti apa itu untuk asesmen penilaiannya. Nanti ada Baik, latihan-latihan kita soal ini. kita beralih ke MPP 5, Pak. Oke. MPP Oh, iya. 5. Bapak sudah merancang tentang MPP 5-nya ya? Sudah diunggah ya di LMS? Eh, belum, Bu, tadi baru RPP saja. Belum diunggah, tapi Bapak sudah Belum membuat di belum? sudah, Lah sudah. iya, yang saya tanyakan Sudah. yang sudah Bapak buat itu. Tapi memang itu Hmm. ditagihkan untuk diunggah, silakan nanti diunggah ya Pak. Kalau memang tagihannya harus Oh, iya. diunggah ya kan. Modul Siap, ajar siap, satu, Bu. 2 dan P5 atau itu yang ditagihkan di Kompre ini. Iya. Bapak tentang apa itu? MPP 5-nya itu, MPP 5 itu tentang sebentar, Bu. temanya. Sudah, Bu, Pak. Saya buka dulu. MPP 5 tentang ini, Bu, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Iya, Oke, tujuannya apa Pak? itu gaya hidup berkelanjutan ini dengan tema atau mengelola sampah plastik. Nah, ini Mengelola bertujuan, sampah plastik. ya, Oke, aktivitas yang dilakukan apa Pak? aktivitas yang dilakukan yaitu siswa beserta orang tua itu mengikuti pertemuan yang diadakan oleh sekolah. Pertemuan ini untuk bertujuan menginformasikan hal-hal yang akan dilakukan selama proyek ini, Bu. Jadi Hmm. serta memberikan support apa yang akan dilakukan yang dilakukan oleh orang tua terhadap siswa selama proyek berlangsung. Dan nantinya hasilnya itu eh, bisa diharapkan orang tua maupun wali atau wali dan siswa mengetahui proyek yang akan dilaksanakan. Jadi nanti fungsinya untuk apa toh? Kenapa ada proyek seperti ini? Apa manfaatnya untuk anak-anak? Kan selama ini kan kita tidak pernah seperti itu, Bu. Nah, ini karena ada kurikulum OJK, ada proyek seperti ini. Dan siswa juga memahami suatu kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Jadi selama proyek itu siswa istilahnya itu berjalan sampai hasil itu dari nol, Bu. Dari nol, dari istilahnya observasi lingkungan, istilahnya eh, mana saja yang banyak istilahnya sampah-sampah atau botol-botol yang eh, bisa didapat itu seperti itu. Jadi Didapatnya di mana Pak? Di sekitar eh, sekolah atau bawa dari rumah? yang jelas dari sekitar sekolah, karena di sekitar Dari sekolah, sekitar sekolah. ya sekitar sekolah, karena di sekitar sekolah itu banyak sekali warung yang menjual
minuman, Oke. dan itu Pelibatan orang tua di dalam aspek apa, Pak? dalam aspek istilahnya berikan motivasi kepada Tidak anak ikut dan aksi mencari botol bekasnya? kalau aksi mencari botol bekas tidak, Bu. Oh, Jadi tidak. tidak Baik. tidak ikut. Oke. Bagaimana Bapak mengukur ketercapaian dari MPP 5 tersebut? Ukuran yang istilahnya keberhasilannya itu, Bu, yang dimaksud. Iya, oke. Jadi selama proyek yang kan itu proyek tidak hanya sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Heeh, Jadi heeh. perlu kayak survei lingkungan, kayak Hmm, pengamatan. iya. Oh, ini botol apa saja yang perlu diambil dan di Mm-mm. mana di sekitar sekolah itu saja yang kira-kira itu banyak. Karena kalau di tempat saya itu banyak sekali, Bu, botol-botol kayak minuman itu hanya terbuang dan akhirnya Artinya titik dibakar akhir, saja. Pak, titik akhir dari pelaksanaan proyek ini targetnya menghadirkan sebuah produk apa tidak? Ada produk yang disajikan atau sekedar kita bersih lingkungan? Tidak, Pak. Jadi tidak, Bu. Jadi nanti menghasilkan suatu hasil karya. Oh, hasil karya. Hasil karya. Baik, Iya. Bapak, untuk bisa membedakan bahwa ini adalah wilayah MPP 5 dengan istilahnya hasta karya atau prakarya, apa bedanya? Gimana, Bu, maksudnya? Membedakan MPP 5 dengan prakarya. Prakarya kan menghasilkan produk juga, toh, Pak? Iya. Nah, sementara kita sekarang ini kan rancangannya MPP 5. Bedanya apa itu? Proses ya, Bu. Kalau saya. Prosesnya. Proses. Iya, dari Oke. proses. Tidak berbasis pada hasil ya. Tidak pada hasil dari prosesnya dan manfaat untuk siswa itu apa. Baik, baik. Bapak, jenengan sudah membuat proposal PTK? Proposal PTK sudah, Bu, tapi memang belum sempurna. Sudah ya? Belum sempurna. Ya, Oke, tapi sudah dibuat. Apa ya. judulnya, Pak? Judulnya tentang ini, Bu. Sebentar saya keluarkan PTK saya. Judulnya tentang upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran PAI dengan metode video audio, Bu, pada siswa kelas 4 di SD Grogol 4. Baik. Melalui metode audio, Audio video. Eh, audio video. Metode video audio visual. Oh, audio visual. Ya. Ini Bapak rencananya akan berapa siklus? Rencananya eh, mencoba untuk 2 siklus ya, Bu. 2 siklus. Dua Di siklus. dalam PTK yang sudah Bapak rancang, unsurnya apa saja, Pak? Pertama tentang apa? Unsur dari PTK ini, Bu. Iya, yang sudah dibuat itu. Bapak kan sudah membuat ya? Mm-mm. Heeh. Coba yang pertama apa yang Bapak tuangkan? Masuk lali yang barusan dibuat. Setelah judul ya apa? Setelah judul itu Hah? ada latar belakang masalah ini. Latar belakang masalah. Ah, Oke. Habis latar belakang apa, Pak? setelah latar belakang masalah nanti ada pembatasan Terus dan apa rumusan lagi? masalah, Bu. Terus? Ada tujuan penelitian Terus? dan penelitian. Ini ada juga dari manfaat penelitian ini untuk apa. Ya, lanjut. Ada juga nanti landasan Hmm? teori, Bu, atau Ya, kerangka ah? teori. Kerangka teori nanti masuknya ke landasan Ya. teori. Setelah itu penelitian, penelitian yang Metode penelitian. metode penelitian. Iya. Terus? Nanti ada jenis penelitian tadi tentang metode, terus variabel, Ya. variabelnya, Bu. Hmm. Terus ada populasi dan sampelnya, ya. Terus teknik pengumpulan Kok ada populasi sampel barang ya? PTK pakai populasi sampel juga. karena
ini Bu, karena sampel ini kan kita ambil dari 30 siswa, ya. Mm-mm. Dari 30 siswa, kita mengambil sekitar ada 10 sampai 15 siswa, Bu. Jadi tidak Yang semua. lainnya, yang lainnya itu masuk kategori Yang sudah lainnya motivasinya udah bagus. sudah lumayan, Bu, sudah. Walaupun belum bagus, tapi sudah Jadi yang lumayan. punya masalah berapa persen, Pak? Sekitar ada 40-an persen lah, Bu. 40-an persen. Sekitar Yang itu. yang akan diambil tindakan itu seluruh siswa atau hanya yang bermasalah? Yang bermasalah, Bu. Yang Yang bermasalah. bermasalah. Yang bermasalah 40% itu bisa dihitung berapa jumlahnya, Pak? Dari 30 ini kita mengambil sekitar 40 sampai 50%. Dari 15 anak Nggak banyak sekitar ya, itu. Pak ya? Kan satu kelas hanya 30, nggak banyak kan ya? Ya, tidak banyak. Iya. Kenapa kemudian pakai ada sampel? Sampel karena Enggak. ini. Artinya yang punya masalah semuanya diberi perlakuan. Ini kan ceritanya guru ini seperti dokter ceritanya kalau PTK itu kan mendeteksi ada masalah. Lalu jenengan akan mendiagnosa, lalu anak itu kasih resep. Nah, yang sakit itu 40%. Mestinya yang 40-nya itu semuanya harus dikasih resep itu. Dikasih tindakan supaya mereka Hmm. sehat, kan begitu. Kalau dari yang sakit masih diambil sampel lagi itu piye? Berarti ada yang tidak terkafir, ada yang tidak mendapatkan tindakan. Baik, tadi ada kajian teori ya, Pak ya? Kajian teori, ini, Bu. Oke, ada. Kajian teori, landasan teori itu Ada ya. ada. Penelitian yang relevan ada tidak? Penelitian yang relevan, saya rasa itu, Atau Bu. kajian pustaka, hah? Ada enggak? Kalau kalau kajian pustaka ini belum ada, Bu. Oh, teknik Oh, analisis jadi data. beda Pak ya, kajian Ya, teori dengan penelitian terdahulu atau kajian pustaka. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kajian teori itu teori yang melandasi di dalam penulisan proposal itu. Sedangkan ya. penelitian yang relevan kan harus ada dua itu nanti Pak, kajian teori sendiri dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan itu. Itu penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita Ya. yang mirip atau yang ya ada kesamaan kan miliknya Bapak. Bapak bukan peneliti pertama, tapi sudah ada yang berbicara tentang PTK yang mirip dengan punyanya Bapak tadi itu. Metode audiovisual, mungkin meningkatkan prestasinya, sudah ada yang bahas, gitu Oh, ya. dan Maka Bapak perlu menuangkan tentang seperti apa sih penelitian terdahulu yang mirip atau yang relevan dengan miliknya Bapak. Nanti akan dipetakan ya. Walaupun itu miliknya anu, Bu. Bapak itu, Walaupun Hah? walaupun penelitian itu bisa dari sekolah lain atau Iya, yang lain. iya, penelitian terdahulu itu dari para peneliti-peneliti sebelumnya. Oke. Silakan saja itu. Jadi nanti bisa diketahui punyanya Bapak itu meneruskan penelitian sebelumnya atau apa istilahnya bertentangan atau hanya melanjutkan atau apa itu petanya kelihatan. Oh, dan Itu harus ya. ada kajian teori dan penelitian terdahulu. Kalau beda jenjang itu gimana, Bu? Apanya? Berbeda jenjang itu Nah, cari yang sejenjang, Pak. satu jenjang. Saya kan cari yang senjang. Iya, karena nanti kan berbeda, Pak. Bapak misalnya SD, kemudian nyarinya yang tingkat TK kan beda cara memperlakukannya ya. Karakter anak juga Oke. berbeda ya. Diusahakan yang selevel, yang selevel. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita beralih ya Pak ke prakteknya ya Bapak. Bapak kan sudah ngajar, sudah biasa ngajar. Itu menghadapi siswa kan beragam ya Pak ya, Iya, Bu. beragam. Bagaimana jenengan menghadirkan suasana biar tampak menarik yang tadinya siswanya kisruh, belum siap belajar, kemudian diubah menjadi mereka menjadi tertarik untuk mengawali pembelajaran. Cara apa? Untuk yang pertama, Bu. Mm-mm. Untuk yang pertama, kita istilahnya kayak persepsi, Bu. Persepsi, Persepsi. menanyakan kayak keadaan Mm-mm. siswa, kayak Mm-mm. sudah sholat belum, sudah sarapan belum, seperti Coba itu. prakteknya kayak gimana, Pak? Prakteknya aja. Praktekkan bagaimana jenengan memotivasi siswa. Iya, Bu, siap. Ya. Saya dari awal ya, Bu.
Mm-mm. dari awal. Kayak kayak ngajar betul Ini gitu loh ini ya. cuplikan tidak utuh. Akan Oke. lompat-lompat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ah, ada yang tadi pagi sudah sholat subuh? Bagus, sudah sholat subuh semua. Ada yang tadi pagi sholat subuhnya berjamaah? Bagus. Oh, ada yang tidak. Kenapa kalau tidak? Terus tadi pagi yang sudah sarapan siapa? Udah sarapan semua. Oke, anak-anak semuanya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mulai berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Oke, Sikap lanjut. sempurna. Sekarang Bapak bagaimana Oke. memberikan pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi, Bu. Ya. Siapa yang sudah, kalau saya mengambil materinya kan tentang hijrah, ya. Hmm. Siapa yang sudah tahu tentang makna dari hijrah? Itu seperti itu, tentang bagaimana anak itu mengetahui makna dari materi itu, jadi tentang hijrah. Bagaimana anak-anak eh, makna dari hijrah itu apa? Terus apa tuh sebab-sebab dari Nabi Muhammad hijrah itu apa? Oke, Itu. sip. Sekarang Bapak coba, Pak sudah biasa menggunakan pembelajaran dengan media digital nggak, Pak? Ya pakai video, Bu. Pakai Pakai video. ya. Pakai Coba video. sekarang Bapak tayangkan, Pak. Oh iya, Bu. Sebentar. Oke, Ini, Bu. cukup. Bapak, agar tadi Ini, materinya tentang hijrah ya. ini. Ya. Bagaimana materi tentang hijrah Nabi ini bisa kita jelaskan kepada siswa sehingga mereka bisa mengambil pelajaran yang bermakna dari kisah hijrahnya Nabi. Gimana, Bu? Bisa diulang? Bisa diulang? Ngapunten. Ya, materinya tentang hijrah Nabi, Nggih, ya kan? tentang hijrah Nabi. Bagaimana tema materi yang diangkat tentang hijrah Nabi ini memberikan pembelajaran yang bermakna terhadap siswa. Bagaimana caranya Bapak melakukan itu? Nah, dengan cara kita mencoba memberikan motivasi, Bu. Ini Langsung, langsung, langsung praktekkan seperti apa jenengan? oh, pembelajaran bermakna gitu. Ya, anak-anak semuanya, tadi kita sudah mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, anak-anak semuanya, kalian sudah melihat tadi video di depan. Kita juga bisa mengambil suatu pelajaran dari Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad atau eh, hikmahnya, yaitu karena hikmahnya ini yaitu untuk hijrah merupakan suatu tindakan yang taat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah. Terus selanjutnya pembentukan negara Islam. Ya. Hijrah ke Madinah menjadi awal dari pembentukan negara Islam pertama di dunia. Dan ini akan menjadi salah satu tonggak eh, berkembangnya Islam di kota Madinah. Selanjutnya, Oke, oke, cukup Pak. Bagaimana tentang konsep hijrah itu Bapak mengkontekstualkan dengan kehidupan nyata, Pak?
Konteks hijrah ini kontekstualnya Hmm. dengan kehidupan nyata, nggih, yaitu Mm-mm. kita sebagai contoh kecil saja, kita hijrah dari hal yang buruk ya ke hal yang baik. Kita hijrah dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik untuk menuju yang lebih baik. Kalau dulunya itu menjadi orang yang tidak baik, kita berhijrah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Itu seperti itu, Bu. Ya, Bapak pegang mushaf, Pegang, Bu. pegang. Hmm, Silakan Bapak buka surat Ali Imran oke. ayat 72. Sekedar, Bu. Ali Imran, 72. Ali Imran. Ali Imran sudah. Ayat berapa tadi, Bu? 72. 72. 72. Ayat 72. Ya, Oke, sudah ketemu? ya silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Sudah, Bu. Unzila itu bacaan apa, Pak? Tajwidnya. Ung, eh, Unzila. Ungsila. Ungsila itu Nun mati ketemu za. um, mati. Alah. Ungsila itu fa, Bu. Kalau nggak salah Irfa. fa. La'allahum yarji'un. Yarji'un bacaan apa? Yarji'un itu Allahum yarji'un. Bunda apa, Bu? Kalau nggak salah. Si. Guna, Pak. Eh, bukan sebentar, Bu. Kalau Dawon ada apa ya? wawu mati Eh, bertemu dengan doma, diiringi harokat doma, oke. berada di dalam akhir ayat, itu masa apa, Pak? Kalau ada wawu mati, diiringi Wow. harokat doma, itu bacaannya apa? Coba yang Bapak tahu tentang matobi'i apa, Pak? Mat topi. Matobi'i tahu nggak, Pak? Mat yang terjadi apabila ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah. Nah, itu coba itu ada wawu mati, letaknya setelah harokat Wawu doma. mati. Masuk matobi'i nggak? Iya, Bu. Eh? Iya, iya. Ya, tapi itu Iya. letaknya di akhir ayat. Yarji'u, kalau yarji'u aja matobi'i, tapi karena ini akhir ayat yarji'una dibaca yarji'un. Nah, itu bacaan apa itu? Oke. Ada matobi'i, letaknya di akhir ayat, berubah sebutannya bukan matobi'i lagi. Namanya mat apa? Mat.
Oh, Mat Lazim Ibu kalau nggak salah. Mat Lazim. Nah, belajar lagi ya Pak ya. Ini Bu. Ini sekarang Bapak tulis Pak. Bapak Ibu. tulis satu baris saja tuh sampai Waqalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila alal ladzina amanu. Sampai situ aja. Sampai Oh, sampai tulis siap. yang besar nanti tunjukkan ke kamera. Siap, Bu. Sudah Pak. Sudah, Bu. Coba Sampai nak tunjukkan di amanu nggih. kamera Pak. Masih belum kelihatan Pak, kurang mendekat. Ini, Bu. Masih belum pas. Kok nggak kelihatan sama sekali ya? Bentar saya anu aja nih. Eh, Kedap kedip di tulisan. nggih, ini. Baik. Waqalat. Ini, Bu. Oke, belajar lagi ya Pak ya. Ini, Bu. Tulisannya ya, guru PAI menjadi garda terdepan di dalam pengembangan nilai-nilai Islam ya Bapak, PTAK-nya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Kabarkan ke Bu Nur Fitri untuk sholat dulu, baru nanti masuk Zoom. Saya juga akan sholat dulu, baru melanjutkan. Oke, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Nggih, matur nuwun, Ibu. J, sami-sami. Saya langsung live mawon iki. Oke. Bapak bisa keluar, nanti tolong kabari Bu Nur Fitri. Ya, saya tak sholat dulu, nanti lanjut. Iya, Bu.